Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan saya pimpin secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabba ridni ilma warzuqni fahma. Kami ridho ya Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tumbuhkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengetahuan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Soal yang pertama, teks yang menggambarkan objek secara terperinci oleh penulis yang bertujuan agar pembaca seolah melihat, merasakan, atau mendengar disebut teks. A. Teks narasi, B. Teks laporan, C. Teks deskripsi, D. Teks prosedur. Soal nomor 2. Berikut yang bukan merupakan struktur dari teks deskripsi kecuali A. Penutup, B. Hasil, C. Deskripsi bagian, D. Identifikasi. Soal nomor 3. Penulisan kalimat dengan menggunakan kata berimbuhan yang tepat, kecuali A. Pantai Melayu sangat mempesona, B. Kebun raya Botania sangat menarik untuk dikunjungi, C. Pemandangan di Kepri Koral sangat memukau, D. Arman memprakarsai siswa SMP 21 Batam gemar literasi. Soal nomor 4. Nyiur melambai-lambai di tepi pantai. Kalimat tersebut merupakan contoh dari majas. A. Personifikasi, B. Hiperbola, C. Metafora, D. Ironi. Soal nomor 5. Keindahan panoramanya sungguh menawan hati. Sinonim kata yang bercetak miring adalah A. Menjadi rindu, B. Memiliki arti, C. Memiliki makna, D. Memikat hati. Soal nomor 6. Kata yang luas ruang lingkupnya dan dapat mencakup banyak hal disebut juga dengan A. Hiponim, B. Hipernim, C. Homonim, D. Sinonim. Soal nomor 7. Berikut yang merupakan kalimat tunggal adalah A. Parangtritis adalah sebuah tempat wisata yang terkenal di Yogyakarta. B. Turis-turis yang datang ke pantai ini lebih senang menghabiskan waktunya dengan berjemur, snorkeling, atau sekedar bermain-main di tepi pantai. C. Air lautnya memiliki ombak yang tidak besar, jernih, dan bersih. D. Keindahan panoramanya menawan hati. Soal nomor 8. Paragraf yang menyatakan aspek bidang perasaan adalah A. Kedua anak itu bak pinang dibelah dua. Wajahnya sangat mirip. Rambut kedua anak itu ikal.
kulitnya putih bersih seperti ibunya. B. Dilihat dari penampilannya, orang itu pasti kaya. Setiap hari baju yang dikenakan selalu bagus. Ia selalu menggunakan baju dan perhiasan mahal jika akan pergi ke pesta. C. Henny sangat sensitif. Ia mudah tersinggung jika temannya salah mengucapkan kata-kata. Oleh karena itu, teman-teman Henny sangat hati-hati memperlakukannya. D. Ayah dan ibu tidak pernah berbuat kasar terhadap kami. Ayah dan ibu selalu memperlakukan kami dengan lembut. Keluarga kami hangat dan saling menyayangi. Soal nomor 9. Rumah makan ini terkenal dengan masakan tradisionalnya. Kata bercetak miring pada kalimat tersebut bermakna A. Paling, B. Mempunyai, C. Menyerupai, D. Banyak. Teks ini digunakan untuk menjawab soal nomor 10. Taman depan rumahku terlihat sangat sederhana. Bentuk dan ukurannya yang tidak terlalu besar, dibuat bentuk yang menyerupai lingkaran. Di taman ini aku menanam bunga mawar, bunga kertas, bunga matahari, dan di bagian pinggir lingkaran ditanam bunga kerokot. Kalau dilihat dari kejauhan, taman ini menyerupai bentuk kolam. Setiap hari, aku selalu merawat tanaman bunga yang ada di taman dengan cara membersihkan rumput liar dan menyiram air setiap pagi dan sore. Aku merasa sangat senang apabila bunga-bunga yang ada di taman sedang berbunga secara bersamaan. Nah, pada teks di atas, hal yang menjadi objek untuk dideskripsikan adalah A. Rumah, B. Taman, C. Tanaman, D. Bunga-bunga. Baiklah, setelah materi pembelajaran kita hari ini selesai, kita tutup dengan membaca doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna istau'dika ma'allamtanihi fardudhu illa inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya aku titipkan kepadamu apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah Engkau buat aku lupa kepadanya, wahai Tuhan pemelihara alam. Amin.